Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 250, pertarungan sengit dimulai. Kata-katanya yang dingin bergema di seluruh langit Pulau Tanpa Hati, membuat para ahli di Pulau Tanpa Hati terkejut. Hari ini adalah hari di mana Menara Bulu Darah akan dihancurkan. Dengan kelompok sekecil itu, beraninya kau berkata begitu? Konyol sekali. Qi Luosheng mencibir, diikuti oleh beberapa suara desiran. Sejumlah besar sosok tiba-tiba meluncur mendekat dan kemudian mendarat di dekat pusat pulau. Semua tokoh ini mengenakan jubah hitam dan topeng ungu. Mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh utusan kiri dan kanan dari Menara Bulu Darah. Sekilas, jumlahnya sekitar 100 orang. Begitu banyak orang. Mereka semua adalah pembunuh bertopeng ungu. Mereka semua adalah ahli di alam kekosongan Yin Yang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Menara Bulu Darah? Melihat formasi pertempuran seperti itu, para ahli dari berbagai sekte semuanya terkejut. Siapapun di alam kekosongan Yin yang pasti dapat dianggap sebagai ahli teratas di dinasti Tianzong. Beberapa sekte teratas dinasti Tianzong hanya memiliki beberapa ahli ini paling banyak. Namun, di awal pertempuran ini, Menara Bulu Darah telah mengirimkan sekitar 100 orang. Meskipun sebagian besar pembunuh bertopeng ungu ini hanya berada di alam kekosongan Yin, jumlah ahli alam kekosongan yang masih lebih dari 10. Itu adalah formasi pertempuran yang dahsyat dan luar biasa. Wang Yuan melirik Jian Wushuang dan kemudian berkata, dengan nada serius, kita bisa menangani orang-orang ini. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Tidak seorang pun dari kalian akan pergi dari sini hari ini, kata Qi Luosheng dingin. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya dan segera memberi isyarat agar pertempuran dimulai. Begitu dia menurunkan tangannya, para pembunuh bertopeng ungu itu segera mengambil tindakan. Maju. Begitu Wang Yuan menggeram, semua ahli dari Sekolah Alkimia, Lembah Es Neter, dan Istana Naga juga bergegas maju. Pada saat ini, Wang Yuan juga melangkah maju. Hanya dalam sekejap, kedua kelompok itu telah terlibat dalam pertempuran di Pulau Tanpa Hati. Pertarungan dimulai dalam sekejap. Gemuruh. Begitu para ahli itu bertabrakan, beberapa raungan mengerikan langsung terdengar. Bersamaan dengan suara-suara itu, kekuatan spiritual yang dahsyat menyapu dengan ganas ke segala arah, membawa Pulau Tanpa Hati menuju kehancurannya sendiri. Lari, lari. Keluarlah dari sini sekarang juga. Cepatlah, sebelum kau terjebak di dalamnya. Cepat, tinggalkan Pulau Tanpa Hati. Pada saat ini, para ahli dari berbagai sekte bergegas meninggalkan pulau satu demi satu karena tidak ada dari mereka yang ingin terlibat dalam pertempuran. Mereka berhenti begitu mereka sampai di luar pulau, tetapi mata mereka masih terpaku pada medan perang. Dari segi kuantitas, Menara Bulu Darah memiliki lebih banyak ahli daripada Jian Wushuang. Namun dalam hal kekuatan, pihak Jian Wushuang jauh lebih kuat. Di antara para ahli dari Sekolah Alkimia dan Lembah Ais Neter, lebih dari 15 orang berada di alam Void Yang. Sisanya semuanya berada di puncak alam Void Yin. Adapun Istana Naga, meskipun hanya ada 6 ahli, 3 berada di alam kekosongan Yang, termasuk Master Istana Putih, sedangkan sisanya berada di puncak alam kekosongan Yin. Dengan kata lain, di antara para ahli di pihak Jian Wushuang, yang terlemah berada di puncak alam Yin Void. Namun, di pihak Blood Feather Tower, meskipun mereka memiliki banyak ahli, sebagian besar berada di antara alam Void Yin awal dan alam Void Yin mendalam. Jumlah ahli mereka yang mencapai puncak alam Void Yin atau alam Void yang lebih sedikit daripada pihak Jian Wushuang. Karena itu, kekuatan kedua belah pihak secara keseluruhan sangat dekat, sehingga pertempuran menjadi sangat sengit begitu dimulai. Para ahli di kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih unggul. Meski pertempuran dimulai dengan penuh kekerasan, Jian Wushuang tidak bergerak selangkah pun. Bukan hanya dia, Qi Luosheng juga tidak bergerak. Dia hanya berdiri di panggung yang tinggi. Jian Wushuang melirik medan perang di depannya, lalu berbalik dan menatap ayahnya, Jian Nantian. Saat ini, Jian Nantian sedang berbaring di tanah dan minum anggur sendirian. Kelopak matanya bahkan tidak berkedip sampai dia melihat Jian Wushuang sedang menatapnya. Lalu dia melirik Jian Wushuang juga. Mereka saling memandang, tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Sedetik kemudian, Jian Wushuang akhirnya mulai bergerak. Dia melangkah satu demi satu, berjalan langsung menuju Jian Nantian. Namun, ketika ia hendak melangkah untuk yang ketiga kalinya, ia terhenti oleh suara mendesing dan tiba-tiba muncul 3 sosok di hadapannya. Hah! Setelah melihat ketiga sosok yang tiba-tiba muncul, Jian Wushuang berhenti dan ekspresi di wajahnya menjadi gelap. Ketiganya bukan pembunuh dari Menara Bulu Darah, tetapi dia mengenali salah satu di antara mereka. Mo Lingtian. Jian Wushuang menatap dingin ke arah pria bermata ganas itu, yang membawa pedang panjang di punggungnya dan tampaknya adalah pemimpinnya. Penatua penegak hukum dari Sekte Pedang Liar, Mo Linglong.
Jian Wushuang sebelumnya bertemu Mo Lingtian selama perburuan paling timur. Saat itu, Mo Lingtian membantu menara bulu darah untuk melawannya. Tanpa dukungan Wang Yuan saat itu, Jian Wushuang tidak akan selamat dari serangan Mo Lingtian. Jian Wushuang. Mo Lingtian menyeringai tipis saat menghalangi jalan Jian Wushuang. Ada dua orang yang mengikutinya, satu pria dan satu wanita. Keduanya membawa pedang tajam di punggung mereka. Selain itu, aura mereka tidak lebih lemah dari Mo Lingtian. Puncak alam kekosongan yang tak perlu dikatakan lagi, dua orang di belakang Mo Ling adalah ahli di puncak alam Void Yang. Jadi tiga orang di depan Jian Wushuang semuanya berada di puncak alam Void Yang. Sekte Pedang Liar. Mereka dari Sekte Pedang Liar. Sekte Pedang Liar adalah salah satu dari 8 sekte teratas di benua Nanya. Mengapa mereka terlibat dalam masalah menara bulu darah? Sudah sangat sulit untuk berhadapan dengan menara bulu darah. Sekarang, tanpa diduga, Sekte Pedang Liar juga ikut bergabung. Para ahli yang menyaksikan pertempuran dari luar pulau tanpa hati sudah mengenali Mo Lingtian dan rekan-rekannya. Semua orang mulai merasa sedih untuk Jian Wushuang. Tidak peduli apapun, Sekte Pedang Belantara adalah satu dari 8 sekte teratas di benua Nanya. Jian Wushuang, kita bertemu lagi, kata Mo Ling sambil menatap Jian Wushuang dengan dingin. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit dan berkata, aku sudah mengatakannya saat perburuan paling timur, akan ada banyak waktu bagi kita untuk bertemu lagi. Tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Namun, karena kamu sudah ada di sini, mari kita akhiri permusuhan kita hari ini. Sudah waktunya untuk menghabisinya. Tapi akulah yang akan menghabisimu, kata Mo Lingtian. Dalam sekejap, tatapannya berubah dingin. Astaga! Tiba-tiba, ruang di depan Jian Wushuang terpotong, setelah itu Mo Lingtian muncul, memegang pedang panjang tajam di tangannya. Pada saat ini, pedang panjangnya sudah menebas dengan kecepatan yang luar biasa, seperti sambaran petir. Namun, Jian Wushuang hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak bergerak sedikit pun. Pergilah ke neraka. Mo Linglong berteriak dan menyeringai, tatapannya menjadi semakin dingin. Pedang panjang itu langsung menembus leher Jian Wushuang, tetapi tidak ada setetes darah pun yang menetes. Hah! Mo Lingtian tercengang karena dia menyadari pedangnya tidak menyentuh apapun. Itu adalah bayangan sisa, objek yang baru saja dilewati pedang panjang ini bukanlah Jian Wushuang, hanya bayangan sisa miliknya. Kau ingin membunuhku? Suara yang sangat dingin tiba-tiba datang dari sisi Mo Ling. Apa? Mo Lingtian terkejut dan menoleh ke samping, di mana sosok yang tidak pernah ia duga muncul. Terlebih lagi, niat membunuh yang luar biasa terpancar dari sosok ini dan terfokus padanya. Apakah kau pikir sampah sepertimu bisa membunuhku? Belum sempat Jian Wushuang bicara, dia sudah menamparnya. Telapak tangan yang dipenuhi dengan asal pembantaian langsung bergerak menuju wajah Mo Linglong.